Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 6C jurusan Perbankan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan Bank yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman Al-Banjari, SE, SY, ME. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fitriana Nur Azizah, NIM 12401839090, yang kedua Intan Janatul Aulia, NIM 12401831003, yang ketiga yaitu Feni Pindi Wahyuni, NIM 12401831021, yang keempat yaitu Helmia Ristianti Karta Eka Praja 12401183243. Untuk materi yang pertama yaitu neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu mengharuskan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca itu dibuat pada periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Nah, biasanya perusahaan itu waktu membutuhkan neraca itu, jadi neraca dapat dibuat sewaktu-waktu. Nah, untuk pengertian neraca itu adalah ringkasan posisi laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dengan total jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban ditambah total ekuitas. Nah, dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa neraca itu merupakan ringkasan laporan keuangan, yang artinya laporan keuangan tersebut itu disusun secara garis besarnya saja, tidak mendetail. Nah, kemudian neraca itu dapat untuk mengetahui posisi aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada tertentu. Artinya, neraca dapat digunakan untuk mengetahui kondisi, jenis, dan jumlah harta, utang, dan modal perusahaan atau ekuitas. Nah, pada waktu tertentu itu maksudnya apabila perusahaan itu membutuhkan neraca laporan keuangan tersebut, maka dapat dibuat sewaktu-waktu pada saat itu. Nah, biasanya kalau neraca itu dibuat pada akhir tahun atau kuartal. Nah, untuk komponen aktiva itu dibagi menjadi 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Sedangkan untuk kewajiban atau utang itu dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sedangkan untuk modal perusahaan atau ekuitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada modal disetor dan laba ditahan. Posisi aktiva neraca itu pada sisi kanan secara berurutan ke bawah itu disebut dengan skontro atau account form, sedangkan pada bentuk laporan atau report form itu dibuat dari atas secara berurutan ke bawah. Nah, untuk membuat aktiva dalam neraca itu dibuat yang paling liquid dulu atau yang lancar, jadi urutannya dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, untuk aktiva lancar itu komponen-komponennya yaitu kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Kemudian aktiva tetap itu dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Untuk aktiva tetap berwujud itu contohnya seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan. Sedangkan untuk aktiva tidak berwujud itu contohnya seperti goodwill, hak paten, lisensi, dan juga merek dagang. Nah, selanjutnya yaitu aktiva lainnya. Aktiva lainnya itu yang merupakan aktiva yang tidak tergolong dalam aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya yaitu
tanah dalam penyelesaian uang jaminan dan piutang jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya di sebelah kiri itu ada kewajiban. Nah, kewajiban atau utang itu dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kalau utang jangka panjang itu adalah utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank yang lebih dari 1 tahun, obligasi, hipotek. Nah, kemudian yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang wesel, utang bank. Nah, yang terakhir yaitu di posisi kiri neraca itu terdapat modal perusahaan atau ekuitas. Nah, komponen yang termasuk adalah modal disetor, laba ditahan, cadangan laba, dan juga hibah. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Intan Jannatul Aulia. Penjelasan yang selanjutnya mengenai komponen yang ada di dalam neraca laporan keuangan. Komponennya terdiri dari aktiva. Aktiva merupakan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Klasifikasinya terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Terdapat 2 wujud aktiva. Yang pertama yaitu aktiva berwujud dan yang kedua adalah aktiva tidak berwujud. Pembahasan yang berikutnya, untuk pengertian aktiva lancar merupakan aktiva yang paling liquid dari aktiva yang lainnya. Nah, apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan pada saat dibutuhkan dan paling lama kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Terdapat beberapa komponen yang ada pada aktiva lancar. Di antaranya ada yang pertama kas, kedua bank, ketiga ada surat-surat berharga, dan komponen yang selanjutnya juga ada sediaan, kemudian ada piutang, ada sewa dibayar di muka, dan aktiva lancar lainnya. Untuk penyusunan aktiva lancar biasanya itu dimulai dari dana yang paling mudah dicairkan. Kita akan membahas satu persatu mengenai komponen aktiva lancar. Yang pertama ada bank. Bank merupakan tempat penyimpanan uang atau titipan dana uang perusahaan yang berupa simpanan. Nah, simpanan ini ada 2 bentuknya. Yang pertama ada simpanan rekening giro dan rekening tabungan. Untuk komponen yang selanjutnya ada komponen kas. Kas merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang paling lancar. Kenapa? Karena kas merupakan uang tunai yang bisa digunakan oleh perusahaan setiap saat. Nah, untuk selanjutnya terdapat komponen berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga merupakan harta dari suatu perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga. Komponen yang selanjutnya pada aktiva lancar terdapat komponen piutang. Piutang merupakan tagihan suatu perusahaan yang memiliki jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Jenis piutang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama piutang dagang dan wesel tagih. Sediaan merupakan cadangan dari sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan dan disimpan pada tempat tertentu. Tempat yang digunakan untuk menyimpan sediaan ini biasanya disebut dengan sebutan gudang. Untuk jenis dari suatu sediaan itu terdapat 2 macam. Yang pertama sediaan dagang. Nah, sediaan dari perusahaan dagang yaitu berupa dagangan sediaan yang itu berupa produk dagangnya. Yang kedua yaitu perusahaan manufakturing. Nah, sediaan yang terdapat pada perusahaan manufakturing itu biasanya berupa sediaan barang mentah, kemudian barang setengah jadi atau barang yang masih dalam proses, dan ada berupa sediaan itu berupa barang jadi.
Yang selanjutnya, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sering kali disebut dengan per sekot, barang yang sudah dipesan terlebih dahulu tetapi pembayarannya sudah dilakukan ketika melakukan pemesanan itu. Meskipun pembayaran pemesanan barang itu sudah dilakukan, tetapi pembayaran tersebut bukan termasuk pengeluaran biaya dalam satu atau beberapa periode yang telah ditentukan. Penjelasan dari masing-masing aktiva yang selanjutnya, aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, tetapi dapat digunakan lebih dari 1 tahun lamanya. Aktiva tetap sendiri juga memiliki beberapa jenis-jenis atau komponen yang ada pada aktiva tetap. Antaranya ada aktiva tetap berwujud, maksudnya sesuatu yang tampak mata seperti halnya bangunan, kendaraan, kemudian ada mesin, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktiva yang tidak berwujud, maksudnya aktiva tetap yang tidak berwujud itu aktiva yang tidak nampak secara fisik. Contohnya seperti apa? Seperti lisensi, seperti hak paten, goodwill, dan juga merek dagang dan lain-lain. Yang ketiga, mengenai aktiva lainnya. Aktiva lainnya merupakan aktiva yang tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan aktiva lancar maupun aktiva tetap. Contoh dari aktiva lainnya. Aktiva lainnya ini biasanya contohnya seperti piutang jangka panjang. Ada juga bangunan yang masih dalam proses, tentunya tidak ada hubungannya dengan aktiva lancar maupun aktiva tetap. Yang ketiga, kemudian contohnya ada tanah yang masih dalam penyelesaian dan juga masih terdapat contoh-contoh lainnya. Untuk yang selanjutnya, utang ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, utang lancar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan kepada pihak lain. Utang lancar ini berjangka waktu kurang lebih maksimal adalah 1 tahun lamanya. Terdiri dari beberapa komponen. Komponen dari utang lancar sendiri, yang pertama ada utang wesel, kemudian utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Yang selanjutnya yaitu utang jangka panjang. Pengertian dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dengan relatif waktu yang lebih panjang daripada utang jangka pendek. Waktu yang diberikan itu pasti lebih dari 1 tahun lamanya. Untuk komponen yang ada pada utang jangka panjang biasanya terdiri dari utang bank, kemudian obligasi, hipotek, dan lain sebagainya. Penjelasan untuk masing-masing utang dari utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hipotek. Hipotek merupakan utang suatu perusahaan yang dijamin dengan suatu aktiva tetap. Kemudian yang selanjutnya yaitu obligasi, merupakan suatu yang timbul karena penerbitan obligasi yang kemudian dijual oleh suatu perusahaan. Utang bank merupakan hutang yang diperoleh dari lembaga keuangan, yaitu dari bank, untuk suatu perusahaan. Biasanya utang ini berupa pinjaman dari bank. Kemudian yang selanjutnya utang dagang. Utang dagang merupakan utang yang dilakukan karena adanya pembelian suatu produk atau barang dari suatu perusahaan dengan melakukan pembayaran secara dicicil atau diangsur dalam kurang lebih jangka waktunya maksimal hanya sampai waktu 1 tahun. Kemudian ada juga utang wesel. Utang wesel merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pihak lain yang ditulis secara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu
komponen utang lancar lainnya. Utang lancar lainnya bisa berupa biaya yang harus dibayar, kemudian ada penghasilan yang diterima di muka. Contoh lainnya berupa utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo. Yang terakhir yaitu mengenai modal atau ekuitas. Apa itu modal atau ekuitas? Pengertiannya yaitu ekuitas atau modal merupakan hak yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Komponen dari ekuitas atau modal terdiri dari satu, ada modal store, ada laba ditahan, dan ada juga cadangan laba. Penjelasan dari masing-masing komponen ekuitas atau modal. Yang pertama ada modal store atau setoran modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam bentuk saham. Seluruh saham yang sudah dijual dan uang habis disetor sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang kedua ada laba ditahan. Pengertian dari laba ditahan yaitu merupakan suatu keuntungan dari suatu perusahaan yang masih belum dibagi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Untuk selanjutnya, cadangan laba. Laba merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode tertentu. Artinya, akan tetapi sengaja dicadangkan oleh perusahaan untuk laba waktu berikutnya. Pengertian dari laba ditahan yaitu merupakan suatu keuntungan dari suatu perusahaan yang masih belum dibagi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Untuk selanjutnya, komponen yang ketiga ada cadangan laba. Pengertian dari cadangan laba. Laba merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode tertentu. Artinya, akan tetapi sengaja dicadangkan oleh perusahaan untuk laba waktu berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk neraca. Bentuk neraca dibagi menjadi 3, yaitu bentuk neraca skontro, kedua bentuk neraca laporan, dan yang ketiga bentuk neraca lainnya disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Yang pertama bentuk neraca skontro, yaitu bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Yang kedua bentuk neraca laporan. Bentuk neraca laporan, penyajiannya dibuat secara berurutan, mulai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Unsur dari neraca yaitu ada 3, aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, aset berwujud, dan aset tidak berwujud. Yang kedua, kewajiban, yaitu ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu unsur ekuitas. Ekuitas sendiri ada 2. Yang pertama, ekuitas berasal dari setoran pemilik, dan yang kedua, ekuitas berasal dari hasil operasi, yaitu seperti laba ditahan dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang penyajian neraca laporan keuangan pada perbankan syariah. Jadi, laporan posisi keuangan pada neraca meliputi aset, liabilitas, ekuiti para pemilik rekening investasi tidak terbatas, serta modal pemilik pada suatu tanggal yang harus dicantumkan. Lalu, pada aktiva atau aset dalam neraca laporan keuangan terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, efek-efek. Efek-efek adalah suatu surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Selanjutnya, ada piutang pada akad murobahah, salam dan istisna. Selanjutnya ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Lalu ada persediaan, yaitu aktiva yang dibeli untuk dijual kembali. Selanjutnya ada aktiva yang diperoleh untuk ijarah dan aktiva istisna dalam penyelesaian. Selanjutnya ada penyertaan, yaitu
penanaman dana dalam bentuk saham yang diperoleh tidak melalui pasar modal. Selanjutnya ada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan serta aktiva lainnya. Yang selanjutnya adalah pada liabilitas atau kewajiban, meliputi kewajiban segera, yaitu kewajiban bank kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada simpanan pada giro wadiah dan tabungan wadiah. Lalu ada kewajiban lain pada hutang istisna dan hutang salam. Lalu ada kewajiban kepada bank lain. Ada juga pembiayaan yang diterima, lalu ada keuntungan yang sudah diumumkan namun belum dibagi, dan ada hutang zakat, hutang pajak, serta hutang lainnya. Selanjutnya ada investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat terdiri dari investasi tidak terikat bank dan investasi tidak terikat non-bank, biasanya pada tabungan dan pada deposito mudharabah. Selanjutnya ada equity atau ekuitas atau biasa kita sebut dengan modal. Di antaranya ada modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi. Berikut ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan neraca pada perbankan syariah. Namun perlu diingat bahwa metode penyusunan dari contoh yang saya ambil bukanlah metode patokan atau satu-satunya metode yang bisa diterima dalam penyajian laporan keuangan. Baik, berikut contohnya. Di sini dapat kita lihat, yang pertama ada nama bank, selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Di sini tertulis laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada bulan dan tahun laporan tersebut dibuat. Di sini yang pertama ada aktiva, yaitu ada kas dan setara kas, nomor catatan 8, sebesar 95.041.890 dan tahun sebelumnya sebesar 51.281.906. Selanjutnya ada piutang penjualan pada nomor catatan 9, sebesar 3.804.889 dan pada tahun sebelumnya sebesar 875.556. Lalu di sini ada investasi. Ada investasi dalam surat-surat berharga pada nomor catatan 10 sebesar 14.850.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar 15 juta. Dan seterusnya, lalu pada total investasi pada nomor catatan 18 yaitu sebesar 274.850.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar 293.250.000. Sehingga total aktiva yang didapatkan adalah 398.889.279. Lalu pada tahun sebelumnya sebesar 286.978.462. Lalu ini pada kolom kewajiban. Di sini ada kewajiban rekening investasi tidak terbatas, saham minoritas dan equity pemilik. Kewajiban di sini ada rekening koran dan tabungan pada nomor catatan 21 sebesar 18.550.000 dan tahun sebelumnya sebesar 15.400.000. Lalu ada rekening koran bank dan lembaga keuangan sebesar 1.200.000. Selanjutnya pada tahun sebelumnya sebesar 1.200.000 juga. Lalu di sini ada utang dan seterusnya. Jadi total kewajibannya sebesar 30.755.862 dan tahun sebelumnya sebesar 23.925.932.
Lalu di sini juga ada rekening investasi tidak terbatas pada nomor 24 sebesar 7.838.500, pada tahun sebelumnya sebesar 6.572.000, dan ada saham minoritas pada nomor catatan 34 sebesar 3.450.000, dan pada tahun sebelumnya sebesar 3.240.550. Jadi, total kewajiban rekening investasi tidak terbatas dan saham minoritas adalah sebesar 42.044.962, dan pada tahun sebelumnya sebesar 33.738.482. Lalu di sini ada ekuitas pemilik yang terdiri dari modal disetor pada nomor catatan 25 sebesar 350 juta, dan tahun sebelumnya sebesar 350 juta juga. Lalu ada cadangan pada nomor 26 sebesar 3.368.864, dan tahun sebelumnya sebesar 1.649.796. Lalu ada laba ditahan sebesar 3.475.453. Tahun sebelumnya ada sebesar 1.599.184. Jadi, total equity pemilik sebesar 355.844.317, dan pada tahun sebelumnya sebesar 353.248.980. Jadi, jika ditotal dari keseluruhannya, total kewajiban rekening investasi tidak terbatas dan saham minoritas serta equity pemilik sebesar 399.889.279, dan pada tahun sebelumnya sebesar 386.987.462, yang berarti laporan neraca tersebut sudah balance dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.